Ya, selanjutnya pada halaman beranda dosen kita sudah ditampilkan menu ya. Ada perubahan di desain beranda, yaitu ada menu profil dosen, menu sebelah kiri ya. Ada foto profil dosen, nama. Nah, di sini ada perubahan, penambahan ya, kaitan dengan menu profil dosen. Ini pertama, satu. Ada menu repository, menu riwayat ajuan, dan menu portofolio BKD. Nah, jadi di menu profil dosen, riwayat ajuan maupun portofolio BKD ini langsung terhubung atau terintegrasi dengan sister dosen. Nah, jadi di sini kita contoh, kita skip untuk data pribadi. Nah, jadi di sini contoh di impasing maka akan ditampilkan masa terakhir ya kaitan dengan data impasing. Jadi jika kosong bisa ditambahkan langsung melalui aplikasi Siasima. Data impasing jadi tambah impasing, memilih pangkat golongan. Jadi tidak perlu bolak-balik ke halaman sister. Jadi bisa langsung ditambahkan melalui aplikasi Siasima karena ini sudah langsung terhubung atau terintegrasi dengan sister. Kemudian ada jabatan fungsional. Nah, jadi di sini juga akan ditampilkan data jabatan fungsional ya, termasuk yang terakhir ya. Ini jadi sudah masa jabatan fungsional terakhir sudah 7 tahun ya, 0 bulan. Kemudian ada kepangkatan, penata muda ya, pendidikan dan sertifikasi dosen juga akan ditampilkan di sini. Nah, ini sekilas berkaitan dengan profil dosen. Jadi profil dosen ini langsung ditampilkan dari data sister dosen ya. Selanjutnya di menu riwayat ajuan, jadi kita coba membuka yang terhubung dengan sister. Nah, riwayat ajuan atau perubahan data ini ya kaitan dengan ajuan ya dosen. Jadi ini ada status riwayat ajuan atau perubahan data. Misalnya di sini ada perubahan data pokok, maka akan ditampilkan detail perubahannya apa dan statusnya ya. Apakah sudah disetujui atau ditolak, disertai dengan keterangan. Nah, di sini kita detail sekali ya berkaitan dengan ini. Di jabatan fungsional juga sama ya, jenis ajuan atau perubahannya apakah baru atau perubahan. Nah, di sini artinya perubahan dan statusnya masih draft. Jadi belum dilakukan ajuan ya. Jadi kalau kita klik detail maka data belum diajukan atau masih draft. Nah, jadi detail perubahannya ini. Nah, cuman tidak perlu, ini seharusnya dihapus saja karena ini sudah disetujui ya yang terbaru. Jadi data yang terbaru adalah berada di bagian kolom paling atas ya. Jabatan fungsional, kepangkatan juga begitu ya, disetujui. Nah, ini ditolak apa keterangannya, jadi langsung bisa ditampilkan secara real time. Pendidikan juga, nah, jadi ada penghapusan di sini ya, disetujui. Oke, bisa dicek detailnya ya, cek detailnya apa yang disetujui, ataupun dengan sertifikasi dosen ya. Oke, jadi ini untuk riwayat ajuan kaitannya dengan status perubahan atau ajuan data dosen yang ada di sister ya. Ini bisa dipantau secara langsung melalui menu ini. Oke, sekilas tentang riwayat ajuan. Selanjutnya di menu portofolio BKD. Oke, jadi loading karena dia akan mengambil keseluruhan data yang ada di sister di portofolio BKD. Nah, di portofolio BKD ini ditampilkan menu pengajaran ya, tugas tambahan, penelitian atau pengabdian, publikasi, pembicara maupun data penunjang. Jadi di sini ditampilkan semua langsung karena ini terintegrasi dengan sister.
Nah, kecuali di pengajaran tidak bisa dilakukan penambahan atau perubahan melalui sister, maka lewat Siasima pun kita tidak mengakomodir, ya, tidak mengakomodir bukan berarti tidak bisa, tapi memang tidak diakomodir untuk menginput pengajaran di sini. Selanjutnya di menu tugas tambahan, oke, tugas tambahan ya karena Bu Nilu ini sebagai kaprodi ya. Nah, misalnya dari kaprodi mau menjadi dekan misalnya, tinggal klik ubah data, maka jenis jabatan ganti ke sini memilih sebagai dekan misalnya unit kerja ilmu hukum, nomor SK sekian, maka klik simpan, maka secara otomatis akan berubah jenis jabatannya ya. Ya, syukur-syukur ini dirubah langsung berubah jadi dekan ya. Oke, kita coba menu selanjutnya di tugas tambahan sudah. Di menu penelitian pengabdian juga ya tadi kita sudah untuk mengubah. Nah, bagaimana kalau kosong bisa tinggal klik tugas tambahan, maka menambah tugas tambahan baru ya. Ini langsung tidak perlu bolak-balik ke halaman sister, jadi cukup melalui aplikasi Siasima ini sudah langsung terintegrasi dengan sister maupun PDDikti. Jadi Siasima kita ini terintegrasi dengan sister maupun PDDikti. Jadi semua data online ya real time. Nah, selanjutnya di menu penelitian atau pengabdian juga bisa diklik tambah penelitian ya. Ini tambah penelitian peran kegiatan. Nah, di sini ada kolom anggota ya. Nah, jadi di sini ketika ingin menambahkan anggota dosen, maka tinggal pilih anggota. Nah, tinggal pilih anggota di sini ya. Nah, jadi di sini semua anggota yang pilih di sini ketika diklik simpan maka akan terhubung otomatis ya. Jadi lebih efisien untuk melakukan penambahan data. Jadi cukup satu orang saja menambahkan, maka yang lain akan ikut ya dengan dipilih sebagai anggota di sini. Nah, bagaimana jika ingin menghapus? Ya, jadi simple, cukup di double klik ya nama dosennya, double klik, maka akan langsung hilang. Oke. Selanjutnya di tambah pengabdian ya juga sama, ada pilih anggota ya. Ada menu publikasi ya. Di sini nama penulis sudah ada. Tinggal lihat detailnya, ini penulis sendiri ya. Oke, ini contoh. Nah, 2 orang penulis, maka kan bisa ditampilkan semua beserta dengan detail penulisnya ya. Ini di publikasi, selanjutnya di pembicara ya. Ini publikasi, tambah publikasi ya bisa langsung lewat Siasima. Tidak perlu bolak-balik ke halaman sister. Oke, menu pembicara, tambah pembicara ya. Kegiatan, tulis peran, oke. Atau penunjang pun begitu. Tambah penunjang ya menjadi anggota atau panitia. Ini kita hanya menampilkan sekilas fitur terbaru di rilis yang baru ini ya. Oke, ini penunjang. Nah, ini kaitan dengan sister. Nah, kaitan dengan non sister ini ada menu baru yaitu repository. Jadi di menu repository dokumen ini Bapak Ibu dosen atau pengguna bisa mengupload dokumen, apakah itu jenis dokumennya publik atau pribadi. Dan ketika jenis dokumennya adalah publik, maka dokumen itu bisa dilihat oleh semua pengguna. Dan ketika dokumennya adalah pribadi, maka hanya oleh pengguna pribadi itu saja yang bisa mengakses. Jadi kategori penelitian, misalnya di sini SK jadwal mengajar, misalnya prodi ilmu hukum mengupload ya SK mengajar misalnya, maka akan ditampilkan di sini. Dan di detail ini pengguna bisa mengakses membuka dokumen ya atau pengupload bisa menghapus ya ketika salah upload misalnya atau salah tambah dokumen bisa dihapus. Oke, jadi ini sekilas kaitan dengan fitur terbaru yang ada pada Siasima 45. Jadi ada penambahan menu profil dosen, riwayat ajuan, portofolio BKD yang terintegrasi langsung dengan
sister dosen, dan penambahan menu repositori ya. Oh iya, dan di sini halaman beranda terakhir ya, yang senyum-senyum ini angkat gelas padahal kita lagi puasa ya. Jadi di halaman beranda ini ditampilkan rencana pertemuan dosen yang sudah digenerate ya. Jadi hari ini ditampilkan ya. Bisa contoh di sini ada 2 mata kuliah yang diajarkan yang diampu oleh Ibu Nilu ya. Jadi berdasarkan rencana pertemuan yang dibuat oleh dosen setiap harinya akan ditampilkan pada halaman beranda dosen ini. Jadi ini sekilas untuk tutorial lebih detailnya nanti insya Allah kita akan buat per item untuk lebih fokus kaitan dengan tutorial penggunaan Siasima ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.